Bab 181. Mendengar suara kereta dan kuda tiba di luar restoran, tiba-tiba berhenti, dan sebuah suara tua berkata, "Ling, apakah Tuan Rubah ada di sini? Geng kami telah mengirim kereta dan kuda untuk menemuimu." Ling Hu Chong ingin mengetahui lokasi, panduan pedang penahan kejahatan, untuk menghilangkan kecurigaan tuan, istri, adik laki-laki dan perempuannya, tetapi dia tidak menjawab percakapan dari luar. Dia berkata kepada Yu Sun, "Orang luar akan datang, beritahu dia dengan cepat." Anda Sun berkata, "Maafkan saya, tuanku. Tidak nyaman untuk mengatakan bahwa ada orang luar yang datang. Tiba-tiba, saya mendengar suara sepatu kuda di jalan, dan 7 atau 8 pengendara berlari kencang. Ketika mereka datang ke toko, mereka segera berhenti. Suara itu berkata, 'Tuan Huang, apakah Anda di sini untuk menyambut Tuan Ling Hu?' Orang tua itu berkata, 'Itu benar. Mengapa Tuan Pulau Sima ada di sini?' Yang Agung suara mendengus, diikuti oleh langkah kaki yang berat. Pria yang sangat kekar itu berjalan ke dalam toko dan berkata dengan lantang, 'Yang mana Tuan Ling Hu?' Penjahat Simada datang untuk menyambut Anda untuk bertemu dengan para pahlawan di Wubagang tangannya dan berkata, 'Saya memesan Ling Hu.' Chong, saya tidak berani bekerja, Tuan Sima." Guru Pulau Sima berkata, "Nama penjahatnya adalah Simada, karena penjahat itu lahir tinggi dan tinggi, jadi orang tuanya memberinya nama ini." "Tuan Ling Hu, tolong panggil saya Simada, kalau tidak, panggil dia ada, apakah pemilik pulau itu atau bukan, ada tidak berani menjadi pemilik pulau itu." Ling Hu Chong berkata, "Saya tidak berani." Sambil mengulurkan tangannya kepada Yue Bukun dan istrinya, dia berkata, "Keduanya adalah tuan dan istriku." Sima Dahe mengepalkan tinjunya dan berkata, "Jiu Yang." Kemudian dia berbalik dan berkata, "Penjahat itu terlambat untuk salam kenal, jadi tolong jangan salahkan saya." Yue Bukun telah menjadi kepala sekolah Huasan selama lebih dari 10 tahun, dan selalu dihormati oleh orang-orang di Jianghu. Tapi Sima Dahe ini, Nyonya Zhang, Qiu Songyan, Taois Yuling dan yang lainnya sangat menghormati Ling Hu Chong, tetapi mereka jelas tidak peduli padanya, kepala sekolah Huasan. Bahkan jika mereka memiliki sedikit rasa hormat, itu sepenuhnya ada di wajah Ling Hu Chong. Tunggu sampai ekspresinya keluar sangat jelas. Ini membuatnya lebih marah daripada memarahinya secara langsung. Tapi kultivasi diri Yue Bukun sangat bagus, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Saat ini, pemimpin geng bermarga Huang juga masuk. Pria ini berusia sekitar 80 tahun, dengan janggut putih menjuntai ke dadanya, tetapi dia sangat energik. Dia membungkuk sedikit ke arah Ling Hu Chong, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan muda Ling Hu, saudara-saudara di geng penjahat hanya mengemis makanan di daerah sekitar kiri. Jika Anda tidak memperlakukan Anda dengan baik kali ini, Anda benar-benar pantas kematian." Hati Yue Bukun terkejut, mungkinkah dia tahu bahwa ada geng Tianhe di hilir Sungai Kuning, dan pemimpin geng itu, Huang Boliu, adalah seorang tetua senior dalam seni bela diri di dataran tengah. Hal-hal tidak dapat dihindari, dan reputasi geng Tianhe mungkin tidak begitu cemerlang. Tapi geng Tianhe memiliki banyak orang, dan ada beberapa pemain bagus di geng tersebut. Ini adalah geng besar antara Qilu, Henan dan Hubei. Mungkinkah lelaki tua di depannya ini adalah Silverbeard Jiao, Huang Boliu yang memimpin lebih dari 10.000 geng? Jika itu dia, bagaimana dia bisa begitu menghormati Ling Hu Chong, seorang pemuda yang baru saja debut? Kecurigaan di hati Yue Bukun hanya bertahan sesaat, dan kemudian hancur, hanya untuk mendengar kedua ular itu memohon kepada Yan Sansing, "Jiao tua berjanggut perak, kamu adalah ular lokal. Kamu harus menyapa kami teman-teman asing." Pria tua berjanggut putih itu memang Huang Boliu, naga banjir berjanggut perak. Dia tertawa dan berkata, "Jika bukan karena restu Tuan Ling Hu, bagaimana kita bisa mengundang banyak pahlawan ini? Semuanya, datanglah ke Ludong, Henan. Mereka semua adalah tamu geng Tianhe, jadi tentu saja mereka harus menerima mereka." Geng Wuba telah menyiapkan jamuan makan, bagaimana kalau Tuan Ling Hu dan semua temannya pergi sekarang? Ling Hu Chong melihat kecil restoran penuh sesak dengan orang-orang. Dengan suara yang begitu keras, Yusun tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya. Untungnya, semua orang baru saja membuat keributan, dan kecurigaan guru dan saudari junior akan sangat berkurang, dan kebenaran akhirnya akan terungkap, cahaya di masa depan, tetapi tidak terburu-buru untuk menghapusnya. Kemudian dia berkata kepada Yue Bukun, "Tuan, apakah kita akan pergi? Tolong tunjukkan padaku." Yue Bukun berpikir dalam hati, jelas tidak ada.
Orang yang baik berkumpul di Wubagang, bagaimana kita bisa bergaul dengan mereka? Orang-orang ini sepertinya ingin memikat Conger ke dalam kelompok dengan etiket hormat. Sekolah Hengshan Liu Zhengfeng mengikuti jalan yang sama, begitu dia dekat dengan para pelaku kejahatan, reputasinya pasti akan hilang, akan hancur. Tetapi dalam situasi saat ini, kata "tidak pergi" tidak relevan. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Yusun berkata, Tuan Yue, ada banyak kegembiraan di Wubagang saat ini. Banyak Master Gua dan Tuan Pulau tidak menunjukkan wajah mereka di Jianghu selama lebih dari 10, 20 atau 30 tahun. Semua orang di sini untuk Tuan Linghu. Anda telah melatih pemuda seperti itu dengan bakat serba bisa dalam urusan sipil dan militer dan seorang pahlawan. Tuan Yue benar-benar memiliki wajah yang cerah. Bagaimana dengan Wubagang? Tentu saja Anda harus pergi, bukankah akan mengecewakan semua orang jika Tuan Yue menolak untuk pergi? Sebelum Yue Bukun sempat menjawab, Simada dan Huang Boliu sudah memeluk Ling Hu Chong dan membantunya masuk ke dalam gerobak besar. Qiu Songnian, Yan Sansing, Tong Bai Suangqi, 6 Dewa Taogu dan lainnya bergegas keluar satu demi satu. Yue Bukun dan istrinya tersenyum kecut satu sama lain, keduanya berpikir orang-orang ini hanya ingin terburu-buru. Mereka tidak peduli apakah kita pergi atau tidak. Yue Lingshan sangat penasaran dan berkata, Ayah, mari kita lihat juga. Trik macam apa yang dimainkan orang-orang aneh itu dengan Big Brother? Dia berpikir tentang beruang hitam dan putih pemakan manusia, dan ketakutan, tetapi berpikir bahwa karena mereka melepaskannya ke wajah Big Brother, mereka tidak akan pernah menggigit jarinya lagi. Tapi kalau sampai ke Wubagang, jangan terlalu jauh dari ayahmu. Yue Bukun mengangguk, berjalan keluar pintu, dan baru saja muntah banyak, dia tidak makan atau minum, dan ketika dia mendarat, dia merasa hampa, energi sejatinya tidak murni, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Racun Lan Feng Huang dari Sekte 5 Racun benar-benar serius. Hebat, petik 2, Huang Boliu, Simada dan yang lainnya mengendarai banyak kuda, dan segera memberikannya kepada Yue Bukun, Nyonya Yue, Nyonya Zhang, Qiu Songnian, 6 Dewa Lembah Persik dan lainnya. Beberapa murid laki-laki dari sekolah Huasan tidak memiliki kuda untuk ditunggangi, jadi mereka berbaris menuju Wubagang dengan berjalan kaki bersama dengan anggota Tianhe Gang dan bawahan Master Sima dari Pulau Changjing. Wubagang berada tepat di persimpangan Provinsi Shandong dan Henan, berbatasan dengan Dingtao, Heze, Shandong di timur, dan Dongning, Henan di barat. Medan di daerah ini datar dan terdapat banyak rawa. Wubagang dari kejauhan tidak terlalu tinggi, dan hanya terdapat beberapa gunung. Rombongan kereta dan kuda berlari ke arah timur, dan dalam beberapa kuda datang untuk menyambut mereka. Ketika mereka tiba di depan kereta, para penunggangnya turun dari kudanya dan menyapa Ling Hu Chong dengan lantang, dengan kata-kata yang sangat hormat. Saat mendekati Wubagang, semakin banyak orang datang menyambut kami. Orang-orang ini melaporkan nama mereka. Ling Hu Chong tidak dapat mengingat banyak dari mereka. Gerobak berhenti di depan bukit yang tinggi, dan ada hutan pinus hitam besar di atas bukit, dan jalan gunung yang berliku menanjak. Huang Boliu membantu Ling Hu Chong keluar dari gerobak. Dahulu kala, dua pria bertubuh besar membawa tandu empuk dan saling menunggu di pinggir jalan. Ling Hu Chong ingin duduk sendiri di kursi tandu, tetapi guru, nyonya, dan adik semuanya berjalan kaki. Dia merasa gelisah dan berkata, Guru, Anda bisa duduk di kursi tandu, murid bisa berjalan sendiri. Nyonya Yue tertawa dan berkata, mereka hanya menyambut Tuan Ling Hu Chong. Tapi itu bukan istri gurumu. Melepaskan kungfu ringan, dia bergegas ke atas bukit. Yue Bukun, Yue Lingsan dan putrinya juga berjalan menaiki bukit dengan cepat. Ling Hu Chong tidak punya pilihan selain duduk di tandu. Bab 182. Kursi tandu dibawa ke ruang terbuka di antara hutan pinus di atas bukit, tetapi ada gerombolan di timur dan gerombolan di barat, dengan kerumunan orang yang bergegas masuk. Penampilan dan ekspresi orang-orang ini semuanya adalah laki-laki sembrono dengan 3 gunung dan 5 gunung. Kerumunan bergegas seperti segerombolan. Ada yang berkata, apakah ini Tuan Ling Hu? Ada yang berkata, ini ramuan yang diturunkan dari nenek moyang penjahat, dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Beberapa berkata, ini dilakukan 20 tahun yang lalu. Ginseng tua yang digali di Gunung Changbai sudah terbentuk, tolong gunakan, Tuan Ling Hu. Seseorang berkata, 7 orang ini adalah dokter yang paling cakap dan terkenal di 6 prefektur Shandong Timur, dan saya telah mengundang mereka untuk memberi Anda denyut nadi.
7 dokter terkenal ini semuanya diikat dengan tali tebal, dan mereka diikat dengan tali, dengan wajah cemberut dan tampang kuyu. Bagaimana mereka bisa terlihat seperti dokter setengah terkenal? Jelas orang ini ditangkap secara paksa, kata "tolong" hanyalah cara yang bagus untuk mengatakannya. Orang lain mengambil 2 keranjang bambu besar dan berkata, penjahat membawa beberapa dari semua bahan obat berharga di prefektur Jinan. Penjahat memiliki semua bahan obat yang ingin digunakan Tuan Muda, agar tidak kehabisan waktu. Petik 2. Ling Hu Chong melihat sebagian besar dari orang-orang ini berpakaian aneh dan terlihat ganas, tetapi mereka menunjukkan ketulusan kepadanya, tidak diragukan lagi, jadi dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Akhir-akhir ini dia mengalami kemunduran, hidup dan mati sulit untuk dijelaskan, dan dia lebih rentan terhadap emosi. Dadanya terasa panas, dan dia menangis, dan dia telah mewarisi kalian semua. Kalian sangat disukai, sungguh, sangat tidak bisa membalas. Kata-katanya tersendat oleh isak tangis, dan sulit untuk mengundurkan diri, jadi dia tertunduk langsung. Semua pahlawan berkata satu demi satu, saya tidak berani menerimanya. Dalam sekejap, lebih dari 1000 orang di Gang Wuba berlutut, dan hanya master dan murid Yue Bukun dari sekolah Huasan dan 6 dewa lembah persik yang tersisa. Guru dan murid Yue Bukun merasa tidak nyaman berdiri tegak di depan para pahlawan, jadi mereka menoleh ke samping untuk menghindari kecurigaan menerima hadiah. 6 dewa lembah persik menunjuk Kun Hao, tertawa dan berbicara omong kosong. Ling Hu Chong dan Kun Hao membungkuk beberapa kali, dan ketika mereka berdiri, air mata memenuhi wajah mereka, dan mereka berpikir, tidak peduli apa tujuan dari teman-teman ini di sini, Ling Hu Chong akan mati untuk mereka di masa depan. Huang Boliu, pemimpin sekte Tianhe, berkata, Tuan Ling Hu, silakan istirahat di gubuk di depan. Dia membawa dia, Yue Bukun dan istrinya ke gubuk. Gubuk jerami baru dibangun, dengan meja dan kursi di dalamnya, serta teko dan cangkir teh di atas meja. Begitu Huang Boliu melambaikan tangannya, beberapa bawahannya menuangkan anggur, dan yang lainnya membawa daging sapi kering, ham, dan hal-hal lain untuk disandingkan dengan anggur. Ling Hu Chong mengambil gelas arak, berjalan keluar gudang, dan berkata dengan lantang, semuanya, Ling Hu Chong dan kalian baru pertama kali bertemu, kita harus minum bersama dan berteman. Mulai sekarang, kita akan berbagi berkah dan masalah bersama. Segelas anggur ini adalah teman baik kita. Ayo minum bersama. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menuangkan segelas anggur ke langit, dan segera berubah menjadi ribuan tetes anggur, memercik kemana-mana. Penonton bersorak bergemuruh, dan mereka semua berkata, Tuan Muda Ling Hu benar. Mulai sekarang, setiap orang akan berbagi berkah dan kesulitan denganmu. Yue Bukun mengerutkan kening, berpikir Conger begitu sembrono dan disengaja dalam tindakannya melihat orang-orang ini memperlakukannya dengan baik. Dia mengatakan kepada mereka untuk berbagi berkat dan kesulitan. Saya khawatir tidak satu pun dari orang-orang ini yang berperilaku baik, dan mereka semua seperti Tian Boguang. Mereka memperkosa dan menjarah, dan menjarah, Anda berbagi berkah dengan mereka. Orang-orang baik saya ingin memusnahkan penjahat ini, jadi Anda berada dalam masalah yang sama dengan mereka. Ling Hu Chong berkata lagi, aku tidak tahu mengapa semua temanku begitu peduli pada Ling Hu Chong. Pria itu terbuka, dan tidak ada salahnya memberitahu orang lain. Dia pasti berguna bagi Ling Hu Chong, dan dia tidak akan pernah menyerah di hutan pedang. Dia pasti punya masalah besar untuk meminta bantuannya. Bagaimanapun, dia selalu setuju dengan mereka itu benar-benar tidak bisa dilakukan, dan itu hanya kematian. Huang Boliu berkata, dari mana guru Ling Hu berasal? Ketika semua teman mendengar bahwa Anda ada di sini, semua orang mengagumi Anda dan ingin mengagumi keindahannya, jadi mereka berkumpul di sini secara kebetulan. Saya juga mendengar bahwa Anda sedang tidak enak badan, terkenal dokter, atau mencari bahan obat, tetapi kami tidak pernah meminta anakmu. Kami tidak berada dalam kelompok yang sama, kebanyakan dari kami hanya terkenal satu sama lain, dan ada juga yang tidak harmonis. Hanya saja Sang Putra mengatakan bahwa di masa depan, kita akan berbagi berkat dan kesulitan, dan semua orang bahkan jika Anda bukan teman baik, Anda masih harus menjadi teman baik. Kun Hao berkata bersama, tepat. Kata-kata Chief Huang benar. Pria yang memimpin 7 dokter terkenal itu datang dan berkata, Tuanku, silakan datang ke sini. Di gubuk jerami, bagaimana jika ke-7 dokter terkenal ini mendiagnosa denyut nadinya?
Ling Hu Chong berpikir dalam hati, Tuan Ping Yizi sangat ahli, tapi bahkan jika dia mengatakan bahwa luka saya tidak ada obatnya, apa yang Anda tuju dokter ketahui? Ayo, karena niat baiknya, tidak nyaman untuk menolak, jadi dia harus berjalan ke dalam gubuk. Pria itu menarik 7 dokter terkenal ke dalam gudang seperti sekelompok katak. Ling Hu Chong tersenyum tipis dan berkata, "Kakak, tolong biarkan mereka pergi." Seorang dokter berkata, orang kecil melakukan yang terbaik, tetapi dunia, tidak ada yang namanya dokter. Yang lain berkata, lihatlah semangat dan energi tuan muda, itu harus disembuhkan dengan obat. Beberapa dokter bergegas maju dan memberinya denyut nadi. Tiba-tiba seseorang berteriak di pintu masuk gudang, kalian semua keluar, apa gunanya dukun seperti itu? Ling Hu Chong menoleh dan melihat dokter pembunuh terkenal yang ditunjuk Ping Yi padanya, dan berkata dengan gembira, Tuan Ping, Anda juga ada di sini. Saya pikir para dokter ini tidak berguna. Ping berjalan ke dalam gubuk dengan satu jari, menendang seorang dokter keluar dari gubuk dengan kaki kiri bersamaan, dan menendang seorang dokter keluar dari gubuk dengan kaki kanan bersamaan. Pria yang menangkap dokter itu kagum pada Ping Yizi, dan berteriak, dokter paling terkenal di dunia, Dokter Ping, telah tiba. Kalian, beraninya kalian membodohi diri sendiri di sini. 2 orang dokter juga diusir, 3 orang dokter yang tersisa berlari keluar gubuk tanpa menunggu kaki besarnya mencapai bokong. Pria itu membungkuk dan tersenyum meminta maaf, dan berkata, Tuan muda Ling Hu, Dokter Ping, saya sangat lancang, Anda tua. Ping mengangkat kaki kirinya dengan satu jari, dan menendang pria itu keluar dari gubuk dengan keras. Ini di luar dugaan Ling Hu Chong, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Ping Yizi tidak berkata apa-apa, duduk, mengulurkan tangannya untuk mengambil denyut nadi tangan kanannya, dan setelah sekian lama, mengambil denyut nadi tangan kirinya lagi, beralih tanpa henti seperti ini, mengerutkan kening, memejamkan mata, dan berpikir keras. Ling Hu Chong berkata, Tuan Ping, kehidupan fana memiliki takdirnya sendiri. Luka Ling Hu Chong sangat serius dan sulit disembuhkan. Saya sudah berusaha keras, Tuan. Saya berterima kasih. Anda tidak perlu repot lagi, Pak. Hanya ada keributan di luar gubuk, adu anggur dan tebak pedang. Suara-suara itu terus datang dan pergi, terlihat jelas bahwa geng Tianhe telah mengangkut makanan dan anggur untuk diminum oleh kelompok itu dengan bebas. Ling Hu Chong bergegas keluar gudang, berharap untuk bersenang-senang dengan sekelompok pahlawan, tetapi ketika Ping Yi Finger terjalin dengan denyut nadi tangannya, rasanya tak ada habisnya, pikirnya dalam hati, Dokter Ping ini disebut Ping Yizi, dan dia mengaku sebagai dokter. Seseorang hanya menggunakan satu jari untuk mendapatkan denyut nadi, dan seorang pembunuh hanya menggunakan satu jari untuk mengetuk titik akupuntur, tetapi dia tidak hanya menggunakan satu jari untuk mendapatkan denyut nadi dengan saya sekarang. Hampir 10 jari juga digunakan. Dengan suara huola, seseorang masuk dengan kepalanya. Tao Ganxian yang berkata, Ling Hu Chong, kenapa kamu tidak datang untuk minum? Ling Hu Chong berkata, ini dia, kamu tunggu aku, jangan buru-buru minum sendiri. Tao Ganxian berkata, oke. Dokter Ping, cepatlah. Dia berkata dan menarik kepalanya. Bab 183. Ping perlahan-lahan menarik tangannya dengan satu jari, menutup matanya, dan mengetuk meja dengan jari telunjuk kanannya, jelas bingung, dan setelah beberapa lama, dia membuka matanya dan berkata, Tuan Ling Hu, ada 7 jenis ki sejati dalam tubuh Anda. Mereka bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak dapat melampiaskan atau menyerah. Ini bukan cedera keracunan, juga bukan angin dingin, panas lembab, sehingga tidak dapat disembuhkan dengan akupuntur, obat-obatan dan batu. Ling Hu Chong berkata, iya. Ping Yi menunjuk, sejak hari itu di kota Suxian setelah menunjukkan denyut nadi Tuan Muda, saya sudah menemukan metode. Sebagai kesempatan, saya ingin mengundang 7 orang dengan energi internal yang mendalam untuk melakukan tindakan pada saat yang sama untuk menghilangkan 7 ki yang berbeda pada Tuan Muda. Hari ini saya telah mengundang 3, ayo bersama-sama. Undang 2 lagi dari kelompok pahlawan, tidak ada rasa malu, dan dengan hormat dari Tuan Yue dan aku sendiri, kamu bisa mengobatinya. Tapi barusan aku memberikan denyut nadi pada Tuan Muda, dan menyadari bahwa situasinya telah berubah, dan ini lebih rumit dan tidak normal. Ling Hu Chong berkata, Ping Yi menunjukkan, dalam beberapa hari terakhir, ada 4 perubahan besar. Pertama, Tuan Muda telah meminum lusinan obat kering yang sangat tonik,
termasuk ginseng, sowu, Ganoderma lucidum, fuling dan obat langka lainnya. Itu metode pemurnian tonik ini digunakan untuk memberi makan wanita yin murni. Ling Hu Chong berkata, dan berkata, benar, keterampilan magis senior benar-benar langka di zaman kuno dan modern. Ping Yi menunjuk, Tuan muda mengapa Anda minum tonik ini? Ini pasti telah disalahpahami oleh seorang dukun. Itu sangat dibenci dan menjengkelkan. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, Su Qianqiu mencuri 8 pil hidup panjang, orang tua itu untuk saya makan. Ketahuilah bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita dalam tonik. Jika Anda mengatakannya, Dr. Ping pasti akan menyalahkannya, atau menyembunyikannya untuknya. Berkata, itu adalah kesalahan generasi muda sendiri, jadi tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Ping Yi menunjuk, tubuhmu tidak baik. Ini bukan defisiensi Qi, sebaliknya, terlalu banyak Zen Qi, dan kamu tiba-tiba meminum begitu banyak tonik, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ini seperti banjir sungai Yangtze, yang telah menyebabkan bencana, air dari danau Poyang dituangkan ke sungai, apakah ada alasan untuk tidak menimbulkan bencana? Hanya gadis lemah dan lemah yang kekurangan bawaan yang mengambil tonik semacam ini, itu akan bermanfaat. Tapi itu muda tuan yang mengambilnya, sayang sekali, bahaya besar, bahaya besar. Ling Hu Chong saya berpikir dalam hati, saya hanya berharap putri orang tua itu, Nona Lao Busi, akan sembuh setelah meminum darah saya. Ping menunjuk dan berkata lagi, perubahan besar kedua adalah tuan muda tiba-tiba kehilangan banyak darah. Dengan penyakitmu saat ini, bagaimana kamu bisa bertarung dengan orang lain lagi? Apakah ini cara untuk memperpanjang hidup jika kamu begitu berani dan galak? Aduh, orang memperlakukanmu seperti ini. Kamu tidak tahu bagaimana mencintai dirimu sendiri. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, jadi mengapa kamu ingin lebih cepat dari sesaat? Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang besar. Jika pasien yang dia rawat bukan Ling Hu Chong, bahkan jika dia tidak menamparnya, dia akan memarahinya dengan keras. Ling Hu Chong berkata, nasihat senior benar. Ping Yi menunjuk, itu hanya kehilangan darah. Tidak apa-apa. Tidak sulit untuk diobati, tetapi kamu pergi bergaul dengan orang-orang dari sekte 5 racun Yunan dan minum 5 racun mereka. Obat abadi, anggur tonik. Ling Hu Chong bertanya-tanya, apakah itu anggur tonik 5 abadi? Ping Yi menunjuk, arak tonik 5 abadi ini diseduh dari resep rahasia yang diturunkan oleh 5 sekte racun, dan 5 kecil serangga beracun yang direndam di dalamnya jarang terjadi. Dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk setiap cacing untuk dibudidayakan, dan ada lusinan bunga dan tumbuhan eksotis di dalam anggur, yang memiliki prinsip pertumbuhan dan pengekangan. Orang yang meminum anggur obat ini akan bebas dari semua penyakit, dan semua jenis racun tidak akan menyerang. Peningkatan kekuatan yang tajam selama lebih dari 10 tahun, itu adalah tonik paling ajaib di dunia. Orang tua itu telah lama mengaguminya dan ingin bertemu dengannya. Saya mendengar bahwa Lan Feng Huang, seorang wanita yang menjaga tubuhnya seperti batu giok, tidak pernah berpura-pura kepada pria manapun, tetapi dia mengajarinya anggur obat yang sangat berharga. Tunjukkan belas kasihan di mana-mana, tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan menderita sendiri? Ling Hu Chong hanya bisa tersenyum kecut, dan berkata, Tuan Lan dan junior ini hanya bertemu sekali di perahu Sungai Kuning, dan dia memberinya anggur obat 5 abadi, sebagai hadiah, dan tidak ada yang lain. Ping Yi menatapnya lama, mengangguk, dan berkata, dalam hal ini, Lan Feng Huang memberimu anggur tonik 5 abadi ini, yang juga demi orang lain. Tapi ini jika suplementasi dilengkapi dengan suplementasi, maka bahaya ditambahkan ke bahaya. Terlebih lagi, meskipun anggur ini bisa menjadi tonik yang hebat, itu juga racun yang hebat. Benar-benar berantakan. Sekte 5 racunnya hanya mengandalkan beberapa resep aneh yang diturunkan dari nenek moyangnya. Omong kosong macam apa yang diketahui gadis kecil Lan Feng Huang ini tentang obat-obatan dan obat-obatan. Mendengar dia banyak mengomel, Ling Hu Chong merasa bahwa orang ini terlalu mudah marah. Tetapi melihat wajahnya yang pucat dan dadanya yang naik turun, jelas bahwa dia sangat khawatir dengan cederanya, dan dia merasa menyesal di dalam hatinya, dan berkata, Senior Ping, Master Lan itu juga niat baik. Ping Yi menunjuk dan berkata dengan marah, niat baik, niat baik. Salah satu dukun dunia mana yang membunuh orang dengan niat baik? Tahukah Anda bahwa jumlah orang yang dibunuh oleh dukun setiap hari lebih besar dari jumlah orang yang mati oleh pisau di dunia?
Jauh lebih banyak, Ling Hu Chong berkata, ini juga sangat mungkin. Ping Yi menunjuk, apa yang sangat mungkin? Memang demikian, saya, Ping Yi, telah merujuk pada orang-orang yang telah dirawat sebelumnya. Mengapa dia, Lan Feng Huang, menjadi pemimpin lagi? Darah Anda sangat beracun saat ini, jika Anda ingin melautkannya satu persatu, kau akan menghadapi 7 Ki sejati, dan aku khawatir kau akan terbunuh dalam waktu 3 jam. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, darahku mengandung racun. Minum 5 anggur obat abadi Lan Jiaozu dan 4 gadis Miao menyuntik saya dengan darah dari tubuh mereka. Orang-orang ini bekerja dengan hal-hal beracun yang aneh siang dan malam, dan diet mereka juga mengandung racun. Darahnya pasti beracun, tetapi mereka memiliki sudah lama terbiasa, dan tidak melukai tubuh. Anda tidak dapat memberitahu Senior Ping tentang hal ini, atau dia akan menjadi lebih pemarah. Dia berkata, prinsip medis dan farmakologi halus dan mendalam, dan mereka tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Ping Yizi menghela nafas dan berkata, jika itu hanya kesalahan dalam meminum tonik, banyak kehilangan darah, atau meminum anggur obat karena kesalahan, saya masih memiliki cara untuk menyembuhkannya. Besar keempat ini perubahan benar-benar membuatku tak berdaya. Aduh, ini semua tentangmu. Petik 2. Tentang hal ini, Ling Hu Chong tidak dapat menahan perasaan sedih, telah menelan. Pedang penolak jahat, Xiao Linzi, itu bukan apa-apa, pria itu tidak memiliki rasa malu di hatinya. Masalah ini akan selalu terungkap, tetapi bahkan adik perempuan junior juga curiga terhadapku. Xiao Linzi, kamu telah memanjakanku sampai tidak ada apa-apa di hatimu, jadi apa gunanya aku hidup di dunia ini? Tanpa menunggu jawabannya, Ping melanjutkan, memeriksa denyut nadimu, ini adalah satu lagi keterikatan cinta. Faktanya, wanita di dunia tidak berasa dalam berbicara, mengerikan dalam penampilan, sesat, dan mudah tersinggung. Yang terbaik adalah menghindari mereka dari jarak. Itu pergi ke langit dan bumi, tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi Anda hanya bisa mentolerirnya dengan segenap kekuatan Anda, berpura-pura menjadi ular. Mengapa Anda begitu tidak dapat mengetahuinya, tetapi merindukan mereka siang dan malam? Ini adalah kesalahan besar. Meskipun itu, ya, saya tidak tahu bagaimana membicarakannya. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, kata-kata istrimu hambar, wajahnya jelek, pemarahnya sesat, dan pemarahnya keras. Kau telah pergi ke langit dan bumi, dan tidak ada cara untuk melarikan diri, tapi tidak semua wanita di dunia seperti ini. Anda menggunakan istri Anda sendiri untuk menggambarkan semua wanita di dunia. Ya, itu sangat lucu. Jika adik perempuan junior benar-benar hambar dan mengerikan. Tao Huaxian mengambil 2 mangkuk besar anggur dengan keduanya tangan, berjalan ke pintu masuk gudang jerami, dan berkata, "Hei, Dr. Ping, mengapa kamu belum sembuh?" Ping Yi menunjuk wajahnya tenggelam, dan dia berkata, itu tidak bisa disembuhkan. Tao Huaxian tertegun, tidak bisa disembuhkan, apa yang harus kamu lakukan? Menoleh ke Ling Hu Chong, dia berkata, mengapa kamu tidak keluar dan minum? Menunjuk dan berkata dengan marah, jangan pergi. Peach Blossom Immortal terkejut, berbalik dan pergi, memercikkan 2 mangkuk anggur ke seluruh tubuhnya. Ping Yi menunjukkan, Tuan Ling Hu, jika Anda ingin menyembuhkan luka Anda sepenuhnya, bahkan seorang Daluo Jinxian, saya khawatir akan sulit melakukannya, tetapi bukan tidak mungkin untuk memperpanjang hidup Anda selama beberapa bulan atau bahkan tahun. Tetapi Anda harus mendengarkan saya. Pertama, Anda harus berhenti minum. Kedua, Anda harus menyingkirkan pikiran dan pikiran Anda, dan Anda tidak boleh menyentuh wanita, apalagi menyentuh mereka, dan Anda bahkan tidak dapat memikirkannya. Ketiga, kamu tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap orang lain. 3 hal ini adalah berhenti minum alkohol, seks, dan berkelahi. Jika semuanya bisa dilakukan, maka mungkin 1 atau 2 tahun lagi bisa hidup. Ling Hu Chong tertawa keras. Ping menunjuk dengan marah dan berkata, apa yang konyol? Ling Hu Chong berkata, dalam hidup, kamu akan bahagia dan riang. Kamu bahkan tidak bisa minum anggur, wanita tidak bisa berpikir, dan kamu tidak bisa melawan ketika kamu diintimidasi. Orang macam apa kamu? Lebih baik mati secepatnya. Ayo cepat. Ping Yizi berkata dengan tajam, aku harus memintamu untuk berhenti. Kalau tidak aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, bukankah reputasiku akan hancur? Ling Hu Chong mengulurkan tangannya, menekan punggung tangan kanannya, dan berkata, Senior Ping,
Anda junior ini sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Tapi hidup dan mati adalah hidup dan mati. Meskipun senior terampil dalam obat, sulit menyelamatkan orang yang ditakdirkan mati. Jika mereka tidak bisa menyembuhkan penyakitku, reputasi senior tidak akan rusak sama sekali. Arti dari kata-kata itu sangat tulus. Dengan suara keras, orang lain masuk dengan kepalanya, tetapi itu adalah Pitchroot Immortal, yang berkata dengan keras, Ling Hu Chong, apakah kamu sudah sembuh? Luar biasa, masuk, ambil lengan bajunya, dan katakan, minumlah, minumlah. Ling Hu Chong membungkukkan badan pada Ping, dan berkata, terima kasih atas masalahmu, senior. Bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Tao Gengxian berkata, saya mengatakan bahwa dia harus disembuhkan. Dia adalah dokter terkenal untuk pembunuhan. Dia menyembuhkan satu orang dan membunuh yang lain. Jika dia tidak dapat menyembuhkan satu orang, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kamu mengerti? Ling Hu Chong tertawa, berkata, omong kosong. Keduanya berjalan keluar dari pondok sambil bergandengan tangan. Kerumunan berkumpul di sekitar untuk minum. Ling Hu Chong berjalan sepanjang jalan, ketika seseorang menuangkan arak, gelasnya habis. Kun Hao melihatnya dengan semangat tinggi, banyak minum, mengobrol dan tertawa bahagia, semuanya bahagia, dan mereka semua berkata, Tuan Ling Hu benar-benar sombong dan kering, yang membuat orang patah hati. Ling Hu Chong minum lebih dari 10 mangkuk anggur, dan tiba-tiba teringat Ping. Dia menunjuk, menuangkan semangkuk besar anggur, dan bernyanyi dengan keras, jika kamu minum anggur hari ini, kamu akan mabuk hari ini. Berjalan ke gudang jerami, dia berkata, Ping senior, aku menghormatimu untuk semangkuk anggur. Di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, aku melihat, Ping Yi mengacu pada perubahan ekspresi yang drastis. Ling Hu Chong kaget dan segera bangun dari mabuknya. Jika dilihat dari dekat, rambut hitam aslinya telah menjadi seputih salju, dan kerutan di wajahnya sangat cekung. Dalam beberapa jam, dia sepertinya sudah berumur 10 atau 20 tahun. Dia hanya mendengar dia bergumam, sembuhkan satu orang, bunuh satu orang, apa yang harus saya lakukan? Darah Ling Hu Chong melonjak, dan dia berkata dengan keras, apa nilai hidup Ling Hu Chong? Mengapa Anda harus selalu mengkhawatirkannya, senior? Ping Yi menunjukkan, jika kamu tidak bisa menyembuhkan seseorang, maka bunuh aku, kalau tidak apa yang disebut dokter pembunuh. Dia berdiri tiba-tiba, bergoyang beberapa kali, menyemburkan beberapa suap darah, dan jatuh ke tanah. Ling Hu Chong terkejut, ketika dia bergegas membantunya, dia merasa bahwa dia telah berhenti bernapas, dia benar-benar mati. Ling Hu Chong mengangkatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa mendengar suara minum di luar gudang jerami semakin lemah, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Berdiri diam untuk waktu yang lama, mau tidak mau meneteskan air mata. Tubuh Ping Yizi semakin berat dan semakin berat di tangannya, dan dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia meletakkannya dengan lembut di tanah. Bab 184. Tiba-tiba seseorang masuk ke gudang jerami dengan tenang, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ling Hu. Melihat bahwa itu adalah Zhu Qianqiu, Ling Hu Chong berkata dengan sedih, Su senior, dokter suara rendah, Tuan Ling Hu, saya mohon satu hal. Jika ada yang bertanya, tolong beritahu saya bahwa Anda belum pernah melihat wajah Zhu Qianqiu, oke? Ling Hu Chong tertegun, dan bertanya, lalu mengapa? Kata Zhu Qianqiu, bukan apa-apa, hanya, batuk, selamat tinggal. Dia melangkah keluar dari gubuk, diikuti oleh seseorang, yaitu Simada, dan berkata kepada Ling Hu Chong, Tuan, aku bisa, jangan katakan, aku tidak bisa mengatakannya. Jika seseorang bertanya siapa yang berkumpul di Wubagang, tolong jangan sebut namaku, aku akan sangat berterima kasih. Ling Hu Chong berkata, ya, kenapa ini? Simada tampak malu-malu, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan tiba-tiba tertangkap, dan berkata dengan suara rendah, ini. Ling Hu Chong berkata, Ling Hu Chong tidak layak menjadi temanmu. Jadi sejak itu, saya tidak pernah berani memanjat tinggi. Wajah Simada berubah, dan dia tiba-tiba menekuk lututnya, membungkuk, dan berkata, Guru, Anda akan membunuh saya jika Anda mengatakan kata-kata seperti itu. Saya mohon, jangan katakan bahwa Anda datang ke Wubagang hanya untuk menghindari membuat orang marah. Tuanku tiba-tiba menjadi curiga, apa yang saya katakan barusan, saya pikir itu Sima yang kentut.
Ling Hu Chong buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata, mengapa Tuan Pulau Sima memberikan hadiah yang begitu besar? Permisi, Tuan Pulau, mengapa Anda membuat saya marah ketika Anda datang menemui saya di Wubagang? Karena orang ini sangat membenci Ling Hu Chong, dia harus datang ke berikutnya. Sima Dalian melambaikan tangannya berulang kali, dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda tidak dapat berbicara. Sudah terlambat bagi pria ini untuk mencintai tuan muda, jadi begitulah tidak ada alasan untuk membencinya. Sayangnya, penjahatnya kasar, dan dia benar-benar tidak bisa berbicara. Selamat tinggal, selamat tinggal. Singkatnya, Simada telah menjadikanmu teman. Aku harus mengirim pesan, pergilah ke api, masuk ke air, masuk ke air. Simada hanya perlu mengerutkan kening, dan 18 generasi leluhur semuanya bajingan. Dia menepuk dadanya dan melangkah keluar dari gubuk. Ling Hu Chong aneh sekali, pikirnya dalam hati, orang ini tulus padaku, tidak diragukan lagi. Tapi kenapa dia datang menemuiku di Wubagang, membuat orang marah. Jadi dia masih memperlakukan saya sangat baik, bagaimana mungkin ada hal yang aneh di dunia? Jika Anda benar-benar memperlakukan saya dengan sangat baik dan berteman dengan saya, dia seharusnya bahagia. Tiba-tiba teringat sesuatu, dan berpikir, iya, orang ini pasti orang yang baik, senior saya sangat mencintai saya, tetapi dia tidak suka saya bergaul dengan bidat. Ini salah satu dari mereka terbatuk ringan dan berseru dengan suara rendah, Tuan Ling Hu. Mendengar suara Huang Boliu, Ling Hu Chong berkata, Guangzu Huang, silakan masuk. Huang Boliu masuk ke gudang dan berkata, Tuan, teman saya meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa mereka sedang terburu-buru dan harus segera kembali untuk mengurusnya, jadi mohon maafkan saya jika saya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Anda secara pribadi. Ling Hu Chong berkata, kamu selamat datang. Banyak orang. Huang Boliu berkata dengan ragu-ragu, masalah ini, sial, kami benar-benar melakukannya dengan sembrono. Pertama, semua orang ingin tahu, dan kedua, mereka ingin sopan. Tanpa diduga, ya, orang-orang berkulit tipis dan tidak ingin dipublikasikan itu. Kami orang-orang sembrono, tidak mengerti siapapun. Pemimpin Lan adalah seorang gadis dari keluarga Miao. Ini. Ling Hu Chong bingung ketika mendengar bahwa kata-katanya salah, dan bertanya, apakah pemimpin Huang menginginkan saya belum lagi kepada orang lain? Dan masalah Wubagang, Huang Boliu tertawa datar, dengan ekspresi yang sangat malu, dan berkata, orang lain dapat menyangkalnya, tetapi Huang Boliu tidak dapat menyangkalnya. Geng Tianhe menghibur kaum muda master di Wubagang, jadi mereka harus mengakuinya. Ling Hu Chong mendengus, dan berkata, jika Anda mengundang saya untuk minum segelas anggur, itu mungkin bukan kejahatan keji. Seorang pria, apa yang bisa saya lakukan? Memiliki temperamen yang bodoh. Jika dia bertanya kepada menantu perempuan saya terlebih dahulu, atau cucu perempuan saya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Saya bahkan tidak mengetahuinya. Sayangnya, saya adalah orang yang vulgar yang meninggal pada usia aku menikah dengan menantu perempuanku. Aku hanya menyalahkan umur pendek menantu perempuanku. Dia meninggal terlalu dini, dan aku tidak mengerti kekhawatiran para wanita. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, tidak heran. Guru mengatakan mereka sesat, orang ini benar-benar berbicara dengan cara yang salah. Dia bertanya ketika saya sedang minum, saya sebenarnya ingin bertanya kepada menantu dan cucunya, dan menyalahkan istrinya karena meninggal terlalu dini. Huang Boliu berkata lagi, begitulah, begitu. Anakku, kamu bilang kamu sudah lama mengenal Lau Huang, dan kamu sudah menjadi teman lamaku selama beberapa dekade, oke. Saya selama 8 atau 9 tahun. Teman-teman, ketika Anda berumur 15 atau 16 tahun, Anda berjudi dan minum dengan Lau Huang. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, ketika saya berusia 4 tahun, saya bermain dadu dengan Anda dan minum tua, anggur. Bagaimana Anda lupa? Hari ini tidak sama, 20 tahun penuh persahabatan. Huang Boliu terkejut, lalu menyadari bahwa apa yang dia katakan itu ironis, dan berkata dengan senyum masam, Tuan muda berkata begitu, tentu saja itu tidak bisa lebih baik. Hanya saja Huang merampok keluarganya 20 tahun yang lalu, dan dia tidak melakukan apa-apa. Ini bisnis yang teduh, bagaimana Anda bisa berteman dengan saya? Hehe, ini, Ling Hu Chong berkata, Guangzu Huang bertanggung jawab langsung atas masalah ini, yang menunjukkan bahwa dia jujur.
Aku pasti sudah menjadikanmu teman baik 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Huang Boliu sangat gembira, dan berkata dengan lantang, Oke, kami adalah teman lama dari 20 tahun yang lalu. Melihat ke belakang, dia merendahkan suaranya dan berkata, Tuanku, berhati-hatilah. Anda memiliki hati nurani yang baik, meskipun Anda sakit, pada akhirnya Anda akan sembuh, belum lagi suci, kekuatan gaib. Dengan teriakan nyaring, dia menoleh dan pergi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, orang suci apa, yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Dia menatap kosong ke tubuh Ping Yizi untuk waktu yang lama, lalu keluar dari gudang. Dia tiba-tiba terkejut, bukit itu begitu sunyi, tidak ada seorang pun di sana. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa meskipun kelompok pahlawan berhenti minum dan beberapa orang meninggalkannya, mereka tidak akan pergi dalam waktu singkat. Dia mengangkat suaranya dan memanggil, Tuan. Tapi tidak ada yang menjawab. Dia memanggil lagi, adik kedua, adik keempat, kakak adik. Masih tidak ada yang menjawab. Bulan sabit bersinar miring, dan angin sepoi-sepoi tidak bisa bertiup, dan dia adalah satu-satunya di bukit 5 tiran besar. Melihat pot anggur, mangkuk, dan piring berserakan di lantai, dan topi, jubah, mantel, ikat pinggang, bertebaran, kelompok pahlawan pergi dengan tergesa-gesa sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengemasi barang-barang mereka. Dia bahkan lebih terkejut, mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Tampaknya beberapa binatang buas tiba-tiba datang, dan mereka harus melarikan diri dengan cepat. Orang-orang ini tampaknya tidak takut pada langit dan bumi, tetapi tiba-tiba mereka menjadi sangat pemalu. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Tuan, istri Tuan, adik perempuan junior, di mana mereka? Jika ada bahaya di sini, mengapa Anda tidak menelepon saya? Tiba-tiba ada perasaan hancur di hati saya merasa bahwa meskipun dunia ini besar, tidak ada yang peduli dengan keselamatan saya sendiri. Belum lama ini, ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba mencari uang dengannya. Sekarang meskipun mereka adalah saudara, tuan dan istri, mereka meninggalkannya seolah-olah pergi. Dengan hati yang sakit, beberapa semburan energi sejati melonjak di tubuhnya, dia bergoyang, dan jatuh. Berjuang untuk bangun, dia mengerang beberapa kali, tetapi tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya, beristirahat sejenak, mencoba berdiri lagi untuk kedua kalinya, tetapi tanpa diduga kali ini dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Ada suara mendengung di telinganya, matanya menjadi gelap, dan dia berlalu keluar. Bab 185. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, saya mendengar beberapa suara lembut piano dalam keadaan linglung. Pikiran saya berangsur pulih, suara piano itu anggun dan lambat. Setelah saya mendengarkannya, saya gelisah, suasana hati menjadi tenang, persis seperti yang dikatakan ibu mertua di kota Loyang memainkan mantra baik universal hati murni. Ling Hu Chong seperti hanyut di lautan luas. Tiba-tiba dia melihat sebuah pulau kecil, semangatnya terangkat, dia berdiri, mendengar suara sitar yang berasal dari pondok, dan berjalan selangkah demi selangkah, dan melihat bahwa pintu pondok ditutup. Dia berhenti 6 atau 7 langkah di depan gubuk jerami, berpikir, mendengarkan suara sitar, ibu mertua di Luzulen di kota Loyang yang telah tiba. Ketika saya berada di Loyang, dia tidak ingin saya melihat wajahnya. Pada saat ini jika saya tidak memiliki izinnya, bagaimana saya bisa bergegas masuk melalui pintu? Dia membungkuk dan berkata, Ling Hu Chong melihat senior. Sitar ding-dong berdering beberapa kali, lalu berhenti tiba-tiba. Ling Hu Chong merasa suara piano itu terdengar menenangkan, nyaman tak terlukiskan. Ia mengerti bahwa masih ada seseorang di dunia ini yang peduli padanya, dan hatinya langsung dipenuhi rasa syukur. Tiba-tiba seseorang berkata dari kejauhan, seseorang sedang bermain piano. Pencuri sesat itu belum menghilang. Petik 2. Kemudian suara yang sangat keras berkata, roh-roh jahat ini berani datang ke Henan untuk bermain liar, dan mereka memandang rendah kita. Apakah itu di sini? Ketika dia mengatakan ini, dia semakin meninggikan suaranya, dan berteriak, bajingan-bajingan apa yang bermain-main di Wu Bagang, semuanya harus disebutkan kepadaku. Kuat, Ling Hu Chong berpikir dalam hati, pantas saja Simada, Huang Boliu, dan Zhu Qianqiu begitu ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Memang ada beberapa ahli yang baik yang datang untuk menantang mereka, kerumunan, dia pasti senior dengan keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Saya berpikir, mereka bertanya kepada saya,
tetapi sulit untuk menjawab, lebih baik menghindarinya. Segera berjalan di belakang gudang jerami, berpikir lagi, orang tua wanita di dalam gudang, kurasa mereka tidak akan mempersulitnya. Pada saat ini, suara piano di dalam gudang juga berhenti. Dengan suara langkah kaki, 3 orang naik ke atas bukit. Setelah mereka bertiga naik ke atas bukit, mereka semua mengeluarkan, jelas terkejut dengan kesunyian dan tidak ada seorang pun di atas bukit. Pria dengan suara nyaring berkata, "Kemana semua bajingan itu pergi?" Seorang pria dengan suara lembut berkata, "Mereka mendengar bahwa tuan kedua dari sekte Shaolin datang untuk melenyapkan pemerkosaan dan mengusir setan, jadi tentu saja mereka semua lari pergi dengan ekor di antara kaki mereka." Orang lain tertawa dan berkata, "Mudah dikatakan, mudah dikatakan. Itu mungkin karena prestise saudara Tan dari sekolah Kunlun." Mereka bertiga tertawa keras. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, ternyata 2 orang dari sekte Shaolin dan 1 dari sekte Kunlun. Sekte Shaolin selalu menjadi pemimpin ilmu bela diri sejak awal dinasti Tang, prestise yang lebih tinggi dari aliansi sekte 5 pedang suci saya. Mungkin juga lebih kuat. Guru Fang Zheng, master sekolah Shaolin, dikagumi oleh semua orang di dunia seni bela diri. Guru sering mengatakan bahwa ilmu pedang sekolah Kunlun itu unik, dan itu juga memiliki kekuatan ringan Shen Xiong. Kombinasi kedua sekolah memang kuat. Maju, ada bantuan besar di belakang. Tapi mengapa Tuan dan Nyonya harus menghindarinya? Setelah memikirkannya, saya mengerti, ya, tuanku adalah kepala sekte Ming, dan dia bercampur dengan orang-orang dengan reputasi buruk seperti Huang Boliu. Bersama-sama, akan memalukan untuk bertemu dengan tuan dari Shaolin dan Kunlun. Hanya sekte Kunlun bermarga Tan yang berkata, "Hanya sekarang saya mendengar suara memainkan kin di atas bukit, tetapi di mana orang itu bersembunyi?" "Kakak Sin, Yi kakak, saya khawatir ada yang aneh tentang itu." Pria dengan suara nyaring berkata, "Tepat, kakak Tan lebih berhati-hati, mari kita cari dan seret dia keluar." Pria lainnya berkata, "Kakak Sin, aku pergi ke gudang jerami, ayo pergi dan melihat-lihat." Mendengar kata-kata ini, Ling Hu Chong tahu bahwa nama pria itu adalah Yi, dan pria dengan suara nyaring itu adalah nama belakangnya Sin, dan mereka adalah kakak laki-lakinya. Mendengar bahwa nama keluarga Yi berjalan menuju gudang jerami. Suara wanita yang jelas di dalam gudang berkata, selir itu tinggal sendirian, dan tidak nyaman bagi pria dan wanita untuk bertemu satu sama lain di malam hari. Nama keluarga Sin berkata, itu seorang wanita. Nama keluarga Yi berkata, apakah kamu baru saja bermain piano? Ibu mertua berkata, tepat. Nama keluarga Yi berkata, mainkan beberapa kali lagi dan dengarkan. Ibu mertua berkata, saya tidak saling kenal sebelumnya, bagaimana saya bisa bermain piano untuk Anda? Nama keluarga Sin berkata, apa yang langka? Pasti ada sesuatu yang aneh di gudang jerami. Ayo masuk dan lihat. Nama belakangnya adalah Yi He berkata, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang wanita lajang, yang bekerja di tengah malam, tetapi apa yang kamu lakukan di Wubagang? 9 kali keluar dari 10, kamu bersama roh-roh jahat itu. Ayo masuk dan cari. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pintu gudang jerami, pergi. Ling Hu Chong keluar dari tempat persembunyiannya, menutup pintu gudang jerami, dan berteriak, tunggu. Mereka bertiga tidak menyangka seseorang akan keluar tiba-tiba, dan mereka sedikit terkejut, tapi melihat itu adalah seorang anak laki-laki, mereka tidak menganggapnya serius. Laki-laki bermarga Sin berteriak keras, siapa pemuda itu? Apa yang kamu lakukan diam-diam bersembunyi di kegelapan? Ling Hu Chong berkata, Ling Hu Chong dikirim oleh sekolah Huasan, dan aku akan menemui senior dari Shaolin dan Kunlun sekolah. Dia berkata kepada mereka bertiga, ambil busur yang dalam. Yang bermarga Yi mendengus dan berkata, ini dari sekte Huasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ling Hu Chong melihat bahwa pria bermarga Sin ini tidak terlalu tinggi, tetapi dadanya menonjol seperti drum, tidak heran suaranya begitu nyaring. Pria parubaya lainnya mengenakan jubah berwarna merah yang sama dengannya, jadi dia pasti memiliki nama belakang yang sama dengan Yi. Sekte Kunlun bermarga Tan itu memiliki pedang yang tergantung di punggungnya, dan dia mengenakan jubah lebar dengan lengan besar, dan sikapnya cukup anggun. Yang bermarga Yi tidak menunggu dia untuk menjawab, dan bertanya lagi, karena kamu adalah murid dari sekte yang baik, mengapa kamu di Wubagang? Ling Hu Chong sudah marah ketika mendengar omelan bajingan mereka, dan sekarang dia cukup marah setelah mendengar kata-katanya. Anda tidak diterima,
dan berkata, 3 senior juga orang yang baik, tetapi mereka juga tidak ada di Hubagan. Tan Yang Bermarga tertawa dan berkata, baik, apakah Anda tahu siapa wanita yang bermain piano di gudang jerami? Ling Hu Chong berkata, itu ibu mertua yang terhormat dan terhormat. Nama keluarga Yi menegur, omong kosong. Mendengarkan suara wanita ini, dia jelas tidak terlalu tua, mengapa ibu mertua bukan ibu mertua? Ling Hu Chong tertawa dan berkata, ibu mertua ini memiliki suara yang bagus, jadi apa yang aneh? 30 tahun lebih tua darimu, apalagi ibu mertuanya sendiri. Nama belakang Yi berkata, minggir. Tanda seru, mengatakan, tidak nyaman bagi pria dan wanita untuk bertemu satu sama lain di antara malam. Dia tidak mengenal Anda sebelumnya, jadi mengapa Anda melihatnya tanpa alasan? Dengan jentikan lengan baju Yi, gelombang kekuatan menyapunya. Ling Hu Chong kehilangan semua kekuatan internalnya, dan jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Nama keluarga Yi tidak menyangka bahwa dia tidak memiliki seni bela diri sama sekali, tetapi dia terkejut, dan berkata sambil mencibir, kamu adalah murid sekolah Huasan. Aku takut menyombongkan diri. Dia berjalan menuju pondok. Bersambung.